مصطفى مصطفى متبع للصفا. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم inna adzabi lasyadid. Saya katakan tadi ada 4 Sayyidina Umar punya prinsip kan. Saya kata Sayyidina Umar akan melihat musibah daripada 4 sudut. Kalau tak terkena 4 sudut saya anggap musibah itu sebagai satu nikmat. Yang pertama, bila ada orang lain terkena musibah lebih besar daripada musibah saya. Yang kedua, kalau musibah itu tidak menggoyangkan iman saya, sehingga karena musibah dia boleh jual diri, sehingga dengan musibah dia boleh kufur, sehingga dengan musibah dia boleh pergi bomoh, goyang imannya. Maka kata Sayyidina Umar, musibah yang menimpa kepada saya, kalau iman saya tak goyang, maka saya anggap musibah itu nikmat karena tak menggoyangkan iman. Yang ketiga, bila musibah itu menimpa kepada saya dan saya dianugerahkan sabar, saya anggap musibah itu satu nikmat karena dianugerahkan sabar. Yang keempat, bila musibah itu menjadi sebab saya diberi pahala oleh Allah, saya anggap musibah itu sebagai satu nikmat. Ini cara membaca musibah. Baik itu musibah menimpa kepada kita atau musibah menimpa kepada saudara kita di Palestina atau di Gaza. Adakah kita berfikir yang berlaku di sana itu Allah tidak tahu? Kalau Allah tahu. Adakah rasa belas kasihan kita kepada masyarakat yang ada di Palestina lebih besar daripada belas kasihannya Allah kepada hamba-hambanya? Tak ada orang akan berkata demikian. Lalu kira-kira kalau Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ini kan, kita kalau tengok itu punya geram itu kan macam kalau perlu kita ambil senjata nak pergi sana kan. Kalau agaknya Allah itu yang punya rahmat itu, rahmatnya lebih besar kita kah atau rahmat besar lebih besarnya Allah Subhanahu wa taala? Rahmatnya Allah lebih besar. Kalau Allah maha merahmati dan masih berlaku sekarang ini di sana, kira-kira rahmatnya Allah sudah gaib atau tidak? Tetap ada, cuman kita tidak boleh membaca rahmat Allah dengan cara kita mengetahui bagaimana kita mengasihani kepada mereka. Allah ada cara tersendiri untuk menunjukkan rahmatnya, dan bukan kita yang mengatur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa engkau tak tolong kepada mereka? Kenapa engkau biarkan itu anak-anak mati dibunuh oleh kekejaman Yahudi? Kenapa engkau biarkan? Yang Tuhan siapa? Walau sya'allahu ma fa'aluh. Kalau Allah berkehendak tak akan terjadi. Ada kehendak yang dikehendaki oleh Allah dan hikmah yang Allah kehendaki, dan kita yakin hikmah yang diletakkan oleh Allah adalah sangat memihak kepada orang-orang Islam, kepada hambanya beriman. Tidak mungkin, mustahil Allah itu akan memberikan memihak kepada orang-orang tidak beriman. Tidak mungkin. Faham tuh? Cuma kita kena mencari hikmah tuh. Kadang-kadang musibah itu menimpa untuk menyedarkan kita, untuk menginsafkan kita. Walau nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan beri kepada kamu musibah yang kecil, bukan musibah yang besar. Apa tujuannya? Supaya kamu sedar.